Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini teman ya kita akan coba untuk cek market cryptocurrency. Nanti terlebih khusus untuk Bitcoin ya, teman ya. Bitcoin dan mungkin nanti kalau waktunya cukup ya kita cek Baby Doge lah ya, yang saat ini lagi naiknya hype gitu, teman. Nah, oke teman. Kita akan melihat ya bahwa market dari cryptocurrency saat ini mengalami bearish ya. Nah, kemarin kita tahu Bitcoin sudah menyentuh di 100.000 lagi dan jam lagi, turun lagi. Rata-rata sih di 99 ya. Dan saat ini Bitcoin terkoreksi di 2% lah ya, 2%, dan kalian bisa lihat untuk rata-rata altcoin mengalami kebantingan yang cukup keras banget ya. Kemarin kalau gue cek ya di dominasi market cap Bitcoin itu udah di bawah level 55 ya, atau alias di 53% kalau nggak salah. Dan ini memungkinkan ada kenaikan dominasi. Dan kemarin juga udah gue jelasin bahwa yang problem itu ketika Bitcoin turun, dominasi market cap-nya naik ya, seperti saat ini. Bitcoin turun, dominasinya naik. Ya, apa jadinya? Jadinya ya kayak gini. Tuh, altcoin kebanting parah. Ya, karena yang kita harapkan meskipun Bitcoin turun, dominasinya juga turun. Itu yang aman ya untuk altcoin ya. Tapi saat ini Bitcoin turun, dominasinya naik, jadi altcoin kebanting cuy. Ya seperti itu. Ya. Dan kalau kita cek juga di dominasi market cap dari Bitcoin ya, terlihat banget memang ada kenaikan di sini ya, ada kenaikan saat ini, temen ya. Dan diikuti untuk Ethereum kenaikannya 13% ya, turun lah ya, turun. Tapi cenderung naik gitu temen ya, karena Ethereum kan kemarin di 12% ya. Order dan lain-lain itu 31,% ya. Artinya inti dari informasi ini yaitu dominasi market cap Bitcoin masih unggul daripada Ethereum dan altcoin lainnya. Ini seperti itu. Jadi kalau kita berharap bahwa untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi ya bukan sekarang, belum waktunya. Dan gue kemarin kan udah ngasih tahu ke teman-teman semua ya bahwa saat ini tuh udah masuk di bulan Desember ya, udah masuk di bulan Desember tanggal. Artinya kan ini udah mendekati akhir tahun. Gue udah bilang ke teman-teman semua ketika nanti market mendekati akhir tahun ya, tanggal-tanggal tua lah ya, di tanggal-tanggal 20 itu akan ada penurunan. Dan saat ini di tanggal 10 aja udah mulai nih, udah mulai ya. Nanti untuk lebih detailnya ya kita akan coba cek temen bagaimana untuk market dari Bitcoin saat ini gitu temen ya. Kalau gue cek di time frame 4 jam tadi ya, cek sempat gue lihat-lihat ya bahwa market dari Bitcoin itu memungkinkan akan ada lonjakan tipis gitu temen ya. Akan ada lonjakan tipis ya, karena apa? Nah ini kita lihat ya, shadow yang kebentuk cukup tinggi banget di area level 90 teman. Jadi gue rasa di area ini time frame 4 jam ya, tapi ini time frame 4 jam. Nah kemarin kan gue sempat targetin ke teman-teman semua ya bahwa target penurunan Bitcoin tetap nggak bakal gue ubah di area 94 ya. Dan lu lihat ya, ini target gue kemarin nyampe nggak? Tuh kalian bisa lihat. Nih ya, Bitcoin itu tadi ya sempat nyentuh di sini. Nah, di area target gua. Pas ya? Pas nggak? Pas dong. Tuh. Nih, kalian bisa lihat ya. Buat teman-teman yang sering nonton live gua, target penurunan gua nggak pernah gua ubah kan ya untuk Bitcoin, dan itu gue targetin di 94. Apakah nyampe? Lu lihat sendiri. Ya. Bitcoin nyentuh di 94, tapi di situ dia langsung naik ya. Karena gue tahu di 94 ini memang ini target secara Fibo dan target secara support sebelumnya yang kita ketahui di tanggal-tanggal sekitar 2 Desember, tanggal 3 Desember, dan tanggal 4 Desember. Ini ada 3 shadow yang memungkinkan ini area yang sangat kuat untuk Bitcoin bertahan. Makanya kemarin gue targetin tetap di 94 ya, yang memungkinkan ini tadi nyampe cuma sekilas doang ya, lap gitu ya. Habis itu dia naik lagi. Nah, pertanyaannya apakah ini akan memungkinkan Bitcoin akan terkoreksi terus, Bang? Ya, kita akan coba cek teman dari segi dia ya sebenarnya. Kalau gua cek ya dari segi apa namanya? Ini time frame 4 jam ya, bukan 1 day. Ini time frame 4 jam.
Jadi kalau gue cek di time frame 4 jam, memang secara MACD ini masih memungkinkan untuk Bitcoin turun. Ya. Jadi ada kecenderungan kemungkinan Bitcoin bisa aja ke 94 atau 95 saat ini. Jadi seperti itu. Dan kalau kita cek ya dari segi RSI ya saat ini berada di level 38 dan ini sangat memungkinkan untuk secara RSI Bitcoin itu akan ke sini. Artinya ini memungkinkan Bitcoin masih ada potensi akan mengalami penurunan di time frame 4 jam, teman. Oke. Dan kita akan coba cek juga dari volumenya ya. Bagaimana untuk volumenya? Volume untuk Bitcoin masih tipis banget ya. Jadi kalau andai kata saat ini kita berharap Bitcoin ada atau mengalami kenaikan, itu agak sedikit berat. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika memang ada di mendadakan. Biasanya kan seperti itu ya. Baru kemarin Michael Saylor itu mengakumulasi Bitcoin lagi gitu teman. Ya, dengan AVG-nya tuh mantap itu kena di 60 apa. Dia akumulasi terus kok. Setiap kali ada penurunan si Michael Saylor tuh terus akumulasi. Ya, jadi intinya teman-teman bagaimana untuk kondisi Bitcoin? Ini Bitcoin memungkinkan akan masih ya memungkinkan turun di 95-an, 95 lah ya. 95. Ya, syukur-syukur bisa turun di 94 lagi ya. Kalau kalian mau masuk ya serok tipis-tipis di 94 atau 95 lah. Ya. Intinya seperti itu. Oke, itu Bitcoin, teman. Dan kalau kita cek coba di time frame 1D kayak gimana sih ya kondisi dari Bitcoin ini gitu, teman. Kita cek. Oke. Ini ya, ini di time frame 1D. Kita lihat bareng-bareng, teman. Ya, jadi area 94 ini memang udah ketembus ya. Dan ini masih memungkinkan Bitcoin akan terkoreksi kalau menurut gue di time frame 1D ya. Karena dari kemarin gue lihat di apa namanya di MACD-nya ini belum ada sama sekali konfirmasi bahwa Bitcoin itu akan mengalami kenaikan, dan ini juga udah warning ya di time frame 1D untuk MACD-nya. Lo perhatikan ya, warning bahwa akan ada potensi penurunan Bitcoin. Ya syukur-syukur dia bisa ke 94 95 lah untuk sekarang. Ya karena gue lihat juga dari demand time frame 1D ini memungkinkan banget untuk demandnya banyak yang jualan. Ya intinya ini memungkinkan dorongan kuat untuk Bitcoin terkoreksi. Intinya seperti itu. Ya gue berharapnya sih untuk apa namanya untuk dominasi Bitcoin itu turun ya teman. Karena gini loh, kalau Bitcoin ini turun dominasinya naik, waduh ini kacau untuk altcoin ya teman. Altcoin pasti kebanting dalam teman. Beda cerita kalau Bitcoinnya turun, altcoinnya dominasi market capnya turun. Cerita. Ya, gua rasa ada kemungkinan kekuatan untuk altcoin itu bertahan. Nah ini kalau dominasi market cap naik seperti ini untuk Bitcoin ya, wassalam untuk altcoin akan diskon besar, lumayan lah. Besar banget sih enggak, tapi lumayan. Itu seperti itu. Ya kalian bisa maksimalkan sih ya. Kalian bisa maksimalkan penurunan ini buat kalian DCA di koin-koin jagoan. Intinya seperti. Nah, sebelum nanti kita akan coba untuk ngebahas ya, kita akan cek and recheck Baby Dogecoin nih, teman. Ya. Nah, di sini gue mau nunjukin ya, teman. Ini adalah market dari GT token ya, teman ya. Ini adalah salah satu koin dari Get.io, teman. Ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa yang tanya fungsi GT untuk platform cek Get.io itu apa sih Bang? Banyak ya, teman ya. Jadi ini kan GT adalah token exchange ya dari Get.io. Ya, kalau kalian cek di Binance kan ada BNB ya, teman. Nah, itu seperti itu. Jadi semua kegiatan di Get.io itu bisa dibilang memakai GT ya. Sebenarnya nggak hanya GT sih, banyak ya token-token yang bisa dipakai di ekosistem atau event-eventnya. Tapi rata-rata sih memang memakai GT, gitu teman. Nah, kalau kalian sering ya melihat di ini nih, teman, di Get.io Startup. Nah, di sini. Kita klik dulu. Oke, di sini di Get.io Startup ya. Get.io Startup kan itu adalah platform peluncuran token and airdrop ya. Dan kalau kalian tahu di sini kalian tahu kan airdrop GT holder. Nah, ini adalah salah satu fungsi GT ya. Jadi jika kalian hold 10 GT di akun spot, maka kalian tuh berkesempatan untuk bisa mengikuti atau mengklaim gratis airdropnya. Itu fungsi satu untuk GT. Nah, fungsi lainnya buat apa Bang? Kalau kalian masuk di startup mining, di startup mining juga fungsi GT itu juga berfungsi untuk staking pool ya teman ya, atau mempertaruhkan GT dan kalian akan mendapatkan token yang baru hadir di Get.io atau baru ke listing
Biasanya mereka tuh nawarin APR yang cukup gede-gede gitu teman biasanya. Ya, yang seperti itu. Nah, ini dengan kalian staking GT di sini cuma staking 3 hari, 7 hari gitu ya. Kalian akan mendapatkan reward token ini. Jadi seperti itu fungsi kedua untuk GT. Nah, GT juga apakah bisa di staking, Bang? Bisa ya. Kalian tinggal pergi di earn ya. Dan di sini kalian bisa klik stake ini, teman ya. Harusnya sih ada staking GT loh di sini itu. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, untuk produknya, nah ini salah satunya kan kalian bisa staking GT itu di sini. Dengan mereka menawarkan APR 6,15% ya. Nah, selain itu juga teman ya, GT itu bisa dibuat untuk diskon biaya ya, holding GT untuk level VIP ya. Jadi untuk level VIP kan di sini macam-macam ya, banyak sekali. Kalau kalian mau upgrade VIP dengan modal bisa, dengan kalian hold GT di akun spot kalian ya minim 100 GT itu juga bisa. Jadi itu salah satu juga fungsi dari kalian memakai token GT di platform GetAI. Jadi ada banyak ya fungsinya yang seperti tadi. GT bisa kalian gunakan untuk mengklaim suatu airdrop di GetAI Startup. Terus GT bisa kalian gunakan untuk di startup mining juga ya teman tadi. Dan GT juga kalian bisa gunakan untuk kalian stake juga di earn di staking ini gitu teman ya, di sini nih. Nah, ini dengan nawarin APR 6,15%, dan GT juga kalian bisa gunakan untuk ningkatin atau biaya diskon, ningkatin level VIP kalian. Jadi banyak sekali kegunaan GT. Oke, jadi itu ya, mudah-mudahan bisa ngejawab teman-teman semua yang tanya fungsi GT dari GetAI ini. Jadi seperti itu, teman. Nah, kita langsung aja enaknya untuk cek market si Baby Doge ya. Tadi gue udah ini, teman. Kita akan coba cek market Baby Doge seperti apa kondisinya ya. Dan di sini kita akan coba cek ya. Oh ya, tadi untuk GT ya, kalau kalian penasaran fungsi-fungsi GT dan lain-lain, kalian bisa cek linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke, untuk GT tadi ya, teman. Jadi kalian bisa akses beberapa fitur-fitur menarik ya di platform Get.io ya, dengan menghold GT atau memakai GT. Ya, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Dan kita akan coba cek ya, ini market dari si Baby Doge ya, seperti apa nanti kondisi marketnya sekarang nih ya. Apakah memungkinkan saat ini akan buy? Yes ya, teman, kalian lihat ya, target kita udah nyampe ya, meskipun target lagi-lagi targetnya itu nyampainya kelebihan gitu teman. Nah, kemarin juga sempet ya kita lihat ya bahwa waktu Baby Doge mengalami suatu konsolidasi di sini ya, dia kan masih ngebentung pola ascending triangle ya, karena trennya lagi up ya. Makanya di sini kemarin gue bilang ada potensi peluang untuk dia turun dan ada potensi peluang untuk naik. Nah, syarat untuk kenaikannya atau konfirmasi kenaikan ketika dia udah berhasil melewati angka di 0,0027. Ini udah gue terangin pas live ya. Dan kenapa gue kemarin targetin kenaikan? Karena di sini gue lihat ya, Baby Doge ngebuat suatu double support di pola-pola trend ascending triangle-nya, dan ini memungkinkan kenaikan. Dan kalian bisa lihat ya, target gue di 0,0043 dan kemarin Baby Doge nyentuh di sampai berapa? 0,0061. Artinya jikalau kalian serok kemarin waktu mungkin di sini-sini ya, di area tengah-tengah sini, kata kalian serok pas di tengah-tengah ya, di tempat kalian TP di target kita kemarin kenaikan itu kalian udah cuan 77%. Apalagi kalian misalkan TP di 61 ya, kepala 61 naiknya hype kemarin ya, itu kalian bisa cuan di 140. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana nih Bang untuk sekarang kondisinya ya? Melihat kan target kita udah nyampe ya teman, target kenaikan. Nah, kita akan coba cek kondisinya saat ini teman. Apakah saat ini memungkinkan untuk Baby Doge mengalami terus kenaikan atau gimana? Jadi secara MACD gue lihat di time frame 1D ini memungkinkan masih ada upaya untuk Baby Doge itu masih bisa naik ya, yang gue lihat, karena belum ada konfirmasi sama sekali untuk penurunan. Tapi kan kita nggak beracuan untuk itu doang ya. Kalau kita cek dari RSI, ini RSI-nya udah di batas over banget cuy, udah di batas over. Jadi rawan banget ya, ini rawan banget untuk si Baby Doge mengalami suatu penurunan gini ya, rawan banget gitu temen ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ya, mending tunggu aja deh koreksi ya.
Karena ya kan sekarang udah koreksi Bang, apakah mungkin ini memungkinkan? Ya kita tinggal lihat aja nih dari apa namanya eh, volumenya. Kalau volumenya itu cenderung dia banyak buy, kemungkinan ada apa namanya pembelian ya. Maksudnya ada potensi naik. Tapi kalau kecenderungan ngejual ini berpotensi untuk alami turun. Nah kita lihat saat ini kecenderungan ngejual ya, meskipun dominasinya masih ngebeli sih sebenarnya. Ya, artinya kalau gue lihat market dari Baby Doge saat ini masih memungkinkan dia untuk konsolidasi sekarang di area sekarang atau untuk bertahan lah ya, intinya bertahan di area sekarang. Nah kalau kita cek secara Fibo ya, kalau kita beracuan pada Fibonacci, area yang pas aman banget buat kita itu masuk karena dia kan udah naiknya udah tinggi banget ya. Tentunya kita kan cari momen yang aman lah ya. Andai kata kalau kalian kena di momen ini ya kalian beruntung gitu. Kalau nggak kena ya udah belum rezeki. Ya, kalau gue cek ya dari Fibo untuk area yang aman pas untuk kita masuk di Baby Doge itu di kepala 43. Artinya kita tunggu penurunan Baby Doge itu turun sekitar Baby Doge turun sekitar 8-9% dari harga sekarang ya. Intinya kita targetin di 0,47 lah ya untuk kita mulai DCA tipis-tipis untuk Baby Doge. Intinya seperti itu. Oke. Ya, jadi mungkin itu aja temennya updatean untuk Bitcoin, Baby Doge serta tadi menjawab pertanyaan mengenai seputar GT token untuk token Get.io. Itu teman. Intinya seperti itu. Dan tetap sebelum gua akhiri video ini di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat gitu. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.